berbicara demokrasi. Jadi di sini ya, setelah saya ada salah satu mahasiswi yang tengah magang di KPU Kota Palembang, ada Fioni Valentinzen. Halo, selamat siang Fioni. Halo, siang Kak. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira Fioni ini dari mana nih, perguruan tinggi negeri mana yang bisa dibilang sih, saya bilang ternama di Indonesia nih. Ya, boleh langsung perkenal diri dulu. Halo, nama saya Fioni Valentinzen. Saya dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Politik dan Pemerintahan. Oke, nah bisa dibilang sih kalau Fioni, kalau pengen saya tanya juga, tahun berapa nih kira-kira pertama kali kuliah dari sekarang? Angkatan berapa nih? Saya masuk di perguruan tinggi tahun 2019. Tahun 2019. Dan bisa dibilang sih Fioni ini salah satu pemilih pemula nih Sobat KPU. Kalau Meli pengen, saya pengen tahu juga nih ya, karena kita kan berbicara tentang KPU Berdasi juga ya program kita. KPU berbicara demokrasi. Nah, kira-kira dia Fioni, apa sih yang di benak Fioni kalau dengar tentang demokrasi? Kalau yang lewat di benak saya mengenai demokrasi itu sih pernah belajar ya dulu di salah satu matkul di jurusan saya. Kalau tema besar dari demokrasi itu sendiri itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Oke, itu adalah arti yang bisa dibilang sih banyak banget ya yang udah terdengar juga mengenai demokrasi itu sendiri. Tapi kalau misalkan di kuliah Fioni sendiri nih, kira-kira Fioni itu bergelut atau berkecimpung di organisasi juga nggak di kampus? Ikut sih beberapa organisasi di kampus. Pertama ada KOMAP. Apa tuh? KOMAP itu Korps Mahasiswa Politik. Jadi kayak himpunan mahasiswa yang jurusan politik di Universitas Gadjah Mada. Terus aku juga aktif di UKM futsal dan sepak bola sebagai manajer sepak bola. Terus juga ada UKM Fakultas of Humanity, itu tuh mengenai kemanusiaan. Oke, berarti udah banyak banget ya, apalagi yang bisa dibilang organisasi yang menyangkut politik ya. Karena kan sama aja kalau di kampus itu berarti Fioni itu belajar mengenai demokrasi juga gitu ya. Nah, kalau saya pengen tahu juga nih ya, karena Fioni juga pemilih pemula generasi milenial ya. Kalau misalkan saya pengen tahu nih, seberapa penting sih pemilu itu sendiri? Pemilu itu sendiri menurut aku sangat penting ya untuk saya, terutama sebagai pemilih pemula, untuk ikut berpartisipasi aktif. Mengingat kalau saya nggak salah baca, Indonesia itu sedang melewati yang namanya bonus demografi. Dan kalau nggak salah 30% dari total pemilih di Indonesia itu pemilih pemula. Jadi bisa dilihat kalau pemilih pemula itu kontribusinya itu sangat besar terhadap kestabilan politik Indonesia. Oke, nah berarti kalau Fioni sendiri berarti udah pernah dong yang namanya memilih yang namanya pemimpin, apalagi khususnya kepemiluan gitu. Tahun berapa sih pertama kali Fioni milih gitu? Saya pertama kali milih itu waktu pemilu 2019 yang ada pilpres itu. Oke, pilpres berarti Fioni telah memakai suaranya gitu dalam berdemokrasi juga. Nah, kalau bisa dibilang sih ada pasti ya kesan pertama Fioni pas yang namanya milih pemilu ya, ikutan pemilu itu gimana kesan pertamanya? Atau bingung gimana nih, atau mungkin Fioni searching dulu gimana caranya dan lain-lain? Kalau kesan pertama sih jujur antusias banget bisa ikut berpartisipasi aktif, mau lihat kayak mau dibawa kemana negara ini gitu-gitu. Tapi kalau misalnya searching gitu, mungkin kebetulan karena saya juga mahasiswa jurusan politik dan pemerintahan, nggak terlalu lama searching itu ya, kayak ya dikerjain aja sesuai apa yang udah sering disosialisasikan juga kan oleh Iya, apalagi bisa kayak dari sosmed segala macam kan bisa dilihat gitu ya. Nah, jadi Fioni sendiri itu pas milih kan pasti lihat dong ya track record dari calon pemimpin itu sendiri. Nah, ada nggak sih kriteria khusus yang menurut Fioni itu cocok untuk memimpin rakyat? Yang kayak gimana? Kalau kriteria khusus menurut aku sih, itu yang pertama pemimpinnya tuh harus terbuka ya terhadap masukan, baik dari rakyat atau stakeholder lain. Terus juga karena sekarang lagi situasi pandemi ini, aku rasa penting banget punya pemimpin yang mengedepankan data dan pendekatan saintifik. Terus juga mungkin pemimpin yang up to date terhadap permasalahan yang ada di daerahnya, sehingga bisa menciptakan good governance yang maksimal. Oke, nah jadi kita pernah lihat juga nih banyak banget yang namanya calon pemimpin, bisa dibilang sih generasi milenial yang mungkin ya seumuran sama kita ya Fionia, yang udah
kira-kira pendapat Fioni sama generasi milenial yang udah berani untuk speak up ataupun untuk namanya ikut nyalek itu gimana sih pendapat Fioni? Jujur seneng sih banget gitu, kayak pasti kan dia tuh nyalek karena dia tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau ada sesuatu yang menurut dia belum direpresentasikan secara baik di tingkat legislatif. Jadi senang-senang aja. Iya, kita harus juga mendukung ya sama generasi milenial yang emang udah berani ikutan nyalek dan nggak tahu juga gimana nanti ke depannya. Yang penting ada pengalaman gitu ya. Oke deh, dan juga untuk Fioni nih, karena kan satu suara nih ya, pemilu itu sangat menentukan yang namanya nasib bangsa gitu ya. Jadi kalau misalkan pendapat Fioni sendiri ya, kalau misalkan melihat masih banyak banget masyarakat yang apatis, yang acuh tak acuh, dan dia itu kayak masa bodoh sama pemerintahan gitu ya, yang masih dibilang sih banyak banget golput. Pendapat Fioni gimana? Menurut saya sih kita sebagai masyarakat harus menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, karena kita sebagai masyarakat itu bisa menentukan mau dibawa kemana negara ini, arah perkembangan seperti apa, kebijakan-kebijakan yang kelak akan diaplikasikan itu bakal terlihat seperti apa. Jadi seharusnya sih sebagai masyarakat ya digunakan hak pilihnya sebaik-baiknya, karena 5 menit kita diberi suara itu menurut aku menentukan 5 tahun ke depan nasib kita. Nah, benar banget ya sobat KPU ya, denger kata Fioni. Dan kalau misalkan kita pengen tanya juga ya, saya pengen tanya juga, pernah dengar nggak sih istilah yang namanya serangan fajar saat pemilu itu gimana? Pernah. Apa tuh? Kayak pagi-pagi sebelum pemilihan itu kita menerima paket atau uang atau apa. Nah, misalkan nih kalau saya pengen tahu juga, kira-kira keluarga Fioni pernah nggak sih kayak disuap segala macam? Misalkan tanggapan Fioni kalau misalkan ngelihat keluarga Fioni nerima aja, tapi nggak tahu nih nerimanya maksudnya milih beneran atau gimana? Gimana tanggapan Fioni sendiri? Kalau misalkan nih Fioni pribadi pernah ngalamin dapat serangan fajar gitu? Kebetulan aku atau keluarga belum pernah ada ya. Tapi menurut aku kalau misalnya itu terjadi, itu wajib dilaporin sih, baik ke Bawaslu atau kepolisian, karena serangan fajar itu ilegal dan dia sangat mencederai asas-asas gubernur dulu dalam pemilu. Oke ya, memang menarik banget ya, yang namanya perbincangan hangat kita kali ini. Tapi kalau saya pengen tahu, kira-kira Fioni pengen nggak sih nanti suatu saat nih mungkin ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bakal nyalon atau jadi calon pemimpin gitu? Menurut saya sih Pengen nggak sih? jujur nggak gitu, karena belum bisa. Kayaknya mungkin jadi pengusaha aja kali ya. Oke deh, saya pengen tahu nih yang terakhir ya, closing statement dari Fioni juga yang bisa disampaikan ke masyarakat, terkhususnya pemilih pemula nih, sebagai juga generasi milenial. Apa sih yang pengen disampaikan, nyikapin tentang pemilu itu sendiri? Mungkin ngulangin lagi yang tadi ya, 5 menit kita di bilik suara itu menentukan 5 tahun ke depan nasib kita. Jadi jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di negeri ini. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kita juga di sini, dan yang pastinya sobat KPU yang mendengarkan semoga meresapi juga perbincangan hangat kita. Ini ada mahasiswi yang tengah magang ya di KPU Kota Palembang dari Universitas Gadjah Mada. Terima kasih ya Fioni ya. Oke, dan juga terima kasih juga sobat KPU. Jangan lupa tetap saksikan channel YouTube kita dan juga podcast di Musi TV dalam program kita KPU Berdasi. Jangan lupa juga ya pantengin sosial media kita yang ada di